Pertama, ada orang paham tapi nggak ngerti. Aku pakai bahasa begini saja lah. Ada yang kedua, orang ngerti tapi nggak paham. Yang ketiga, ada orang ya udah nggak ngerti dan nggak paham. Yang keempat, ada orang yang ngerti, yang paham dan ngerti dan mengerti. Orang yang paham dan nggak ngerti siapa? Orang yang penampilan, ibadah, pemahaman, keilmuan, sholat yang nggak tinggal, paham tuh. Karena itu harus dikerjakan. Bahkan semua penampilannya berikut apa yang sudah ala Rasulullah itu paham. Cuma karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu itu semua dikerjakan untuk ada mungkin secara pengertian itu kan dari dalam jiwa ya, mungkin hati masih kotor. Nah inilah yang dibilang tadi. Yang dibilang sama orang tadi masalah seperti itu. Paham ya? Ngapain sholat apa tapi hati masih kotor? Ngapain lah pandai baca begini begitu? Wong bismillah aja sampai ke Allah. Maka aku bilang sama orang yang bertanya tadi, kok bismillah? Wong Allah saja capek. Kalau yang ngomong Rasul, kalau bismillah masih kepanjangan, apalagi ayat kursi. Kan begitu kan? Apa yang panjang-panjang? Apa artinya bisa baca Al-Quran? Apa artinya bisa baca maulid itu kalau hati juga masih kotor? Itulah orang yang paham tapi nggak ngerti. Nah, yang ngomong di YouTube tadi orang yang ngerti tapi nggak paham. Dia ngerti bagaimana mestinya, bagaimana harusnya sholat tuh harus ikhlas. Dia ngerti. Harusnya sedekah itu ikhlas, sholat itu ya harus khusyuk, ibadah itu yang nggak boleh ada niatan lain selain lillahi ta'ala. Dia ngerti, tapi dia nggak sholat. Betul nggak? Banyak orang ngerti, tapi nggak paham. Lah, banyak orang paham, tahu dia sholat wajib apa, tapi nggak ngerti. Nah yang nomor 3, udah nggak ngerti, nggak paham. Udah nggak sholat, ya kan hatinya juga busuk, paham ya? Nah, yang baik itu orang yang paham dan mengerti. Terus Rasul yang mana? Rasul yang ini lah. Paham tapi nggak ngerti, iblis. Ngerti tapi nggak paham, iblis juga. Ini semua iblis. Iblis dulu paham tapi nggak ngerti. Ribuan tahun iblis beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya tidak membentuk karakter yang ikhlas. Betul tidak? Itu Adam ditunjuk jadi khalifah, dia kok mesti Adam? Kenapa bukan kami? Bukan aku, kata Azrail. Betul kan? Yang sudah mengabdi, yang sudah apa? Betul tidak? Dia paham sebelum diciptakan Adam. Iblis itu paham, tapi dia nggak ngerti apa tujuan ibadah itu. Ya kan? Nah, akhirnya setelah penciptaan Adam, iblis jadi yang mana? Jadi yang ngerti, tapi nggak paham. Akhirnya dia selamanya tidak mau sujud. Paham ya? Ngerti dia. Ngerti kalau ada ketetapan Allah. Betapa dia tidak bisa melawan ketetapan Allah. Kalau Allah mau menetapkan Adam jadi khalifah, dia bisa apa? Paham? Akhirnya dia ngerti, ternyata apa yang kau kerjakan juga tergantung Allah. Paham ya?
Akhirnya dia ngerti, apapun yang akhirnya dikerjakan terserah Allah lah. Allah mau menetapkan apa? Nggak mesti kalau situ baik kemudian harus diberikan ketetapan yang baik. Akhirnya dia ngerti, tapi nggak paham karena pengertiannya, kemudian dia tidak berbuat lagi. Paham ya? Itu maka pernah kita bilang hidup ini harus punya dua saya. Usahakan semaksimal sebaik apa yang bisa engkau usahakan karena itu kewajiban. Sisanya terima apa yang memang harus kau terima karena itu sudah ketetapan. Dengan dua sayap inilah kita terbang menuju kepada Allah. Karena apa? Bertuhankan usaha itu qadariyah. Pasrah total sama Allah itu jabar. Semua diserahkan pada ketetapan. Wah, tinggal Allah lagi lah. Terus nggak ngapa-ngapain. Ini jabariyah. Yang satu ya harus kita lah. Oh kan gitu. Kalau nggak ada usaha, terakhir bertuhankan usaha, bertuhankan ikhtiar. Ini qadariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ya dua-dua. Tangan kanannya kita usaha, sayap kirinya kita terima ketetapan Allah. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu yang ini. Iya paham, yang ngerti. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.